Mohon maaf, orang membunuh di sana juga pakai jubah Mas ya. Nyopet juga. Nyopet juga, merampok juga ya. Jadi semua sama. Kita bicara tentang budaya di Arab ya Mas ya. Mungkin saya tidak paham banget ya, tapi kurang lebih lah ya. Di sana itu wah, mohon maaf ya. Perbudakan Mas ya. Ya. Masih mending di Indonesia sebetulnya. Ya biarpun semua tergantung manusianya. Ya budaya bangsa Indonesia sudah sangat luar biasa. Sopan santunnya, ya, toleransinya, Perlakuan terhadap sesama ya. perlakuan terhadap sesama ya. Oh, baik-baik orang Indonesia ini. Tapi karena kena doktrin terpecah belah. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Mas Wahyu, kita semua tahu bahwa negara kita tercinta, negara Indonesia ini nggak punya agama ya Mas. Kalau dari sejarah ya, Iya, kalau sejarahnya kan kita ini memang nggak punya agama. Kita ini apa, tuan rumah ya Mas ya. Iya, tuan rumah. Nah, agama-agama yang resmi, yang sudah resmi di negara kita itu, yang saya tahu berasal dari luar Mas. Bisa dibilang kita ini dijajah secara kepercayaan, secara budaya. Nah, banyak kan kita terlalu membanggakan budaya luar Mas. Padahal menurut saya budaya kita sendiri ini sangat bagus sekali menurut saya Mas. Sehingga kita bisa menerima semua ajaran-ajaran yang masuk kepada kita ya. Nah, kita ambil contoh saja Mas. Misal kita memeluk agama Islam. Nah, kita tahu Islam itu berasal dari Arab ya. Kita meniru cara berpakaian. Nah, katanya kalau kita memakai pakaian yang seperti orang Arab gunakan itu adalah pakaian terbaik Mas. Pakaian orang alim katanya. Nah, termasuk juga bahasanya. Katanya bahasa Arab itu bahasa terbaik, sehingga kita wajib menggunakan bahasa Arab dalam sehari-hari, dalam berdoa, katanya juga lebih afdol, lebih cepat terkabul. Nah, jadi kita ini dipaksa untuk jadi ke Arab-Araban Mas. Padahal kalau kita bicara baik buruk ya, kita nggak bisa lihat dari pakaian, nggak bisa dilihat dari bahasa, tapi tergantung pribadi masing-masing Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, bagaimana kita harus bersikap Mas sebagai orang Muslim, sebagai orang Jawa? Ini harus gimana yang harus kita lakukan Mas, yang sebenarnya Mas? Iya Mas ya. Ya kalau menurut saya, nek kowe Arab tadi Islam yo Islammu, tapi ojo ilang Jawa nih gitu loh Mas ya. Kita ini sebagai bangsa Indonesia, khususnya saya sebagai orang Jawa ya, kita tuh bebas Mas Yahya, mau memeluk agama apa saja silahkan, sejauh agama tersebut memang agama yang sah secara pemerintahan ya, karena kita ini hidup di pemerintahan Mas Yahya ya. Kalau agama-agama tersebut sudah sah, artinya agama tersebut adalah agama yang memang sudah resmi, agama yang benar, yang baik gitu lah. Bukan hanya secara syariat ya, secara hakikatnya juga. Jadi kalau memang kita mau memeluk suatu agama, tentunya kan sudah sesuai dengan keyakinan. Bahkan ada banyak loh yang Islam ke Kristen, sebaliknya yang Kristen pindah ke Islam, atau pindah ke Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu banyak Mas ya, dan itu boleh-boleh saja, itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, artinya apa? Artinya kita punya kebebasan untuk kita memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi ada benarnya apa yang disampaikan Mas Yahya, bahwa kita bangsa Indonesia ini tanpa disadari kita ini dijajah. Karena kalau kita mau bicara sejarah,
Ya memang Indonesia punya agama apa Mas Yahya? Nggak punya ya. Tidak punya. Semua agama yang ada di Indonesia saat ini adalah agama pendatang. Ini terlepas dari keyakinan kita yang berbeda-beda tentunya tentang pemahaman sebuah agama. Oh, ada yang mengatakan ini agama dari Allah, ini agama dari Tuhannya, ini dari Tuhannya, sesuai dengan penganutnya masing-masing lah, kurang lebih begitu. Sehingga boleh dipersepsikan bahwa setiap agamanya punya Tuhan yang berbeda-beda jatuhnya. Nah, sedangkan kebenarannya kita sama-sama tidak tahu ini. Betul enggak? Betul sekali. Hanya bermodal katanya ya. Betul. Jadi yang Muslim merasa bahwa ya ini agama dari Allah yang memang ini yang mampu mengantarkan kita nanti sampai di akhir hidup kita. Yang Kristen juga demikian. Oh, kalau nggak memeluk agama Kristen, berarti kafir. Ya, bahkan di dalam Kristen sendiri pecah jadi berapa? Saling mengkafirkan. Sama-sama agama Kristen saja Tuhannya mungkin bisa jadi berbeda karena caranya ini beda-beda. Demikian pula dengan yang Muslim. Ya, ada aliran ini, aliran itu berbeda-beda. Sehingga bisa jadi juga persepsi Tuhannya juga berbeda-beda Mas Yahya. Belum lagi tentang agama-agama yang lain, tentang Hindu, tentang Buddha. Jadi sudahlah, kalau kita mau membicarakan tentang agama itu balik ke kesadaran Mas Yahya. Karena kita berdebat nggak akan pernah ada habisnya. Merasa paling benar, paling pintar. Ya, banyak orang itu semudah itu mengkafir-kafirkan saudaranya sendiri. Padahal dia sendiri belum tentu kalau dia itu nggak kafir. Oh, sama-sama nggak tahu, betul nggak? Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa ajaran setiap agama itu baik, bagus, benar. Tetapi pelakunya yang nggak baik, yang nggak bagus, yang nggak benar. Nah, belum lagi kita bicara tentang, mohon maaf, kita didoktrin. Ya, mohon maaf ini. Bahkan dari sebelum lahir itu loh, sudah didoktrin kita. Oh, kalau yang Muslim nanti begini. Kalau sudah lahir harus begini prosesinya dan lain sebagainya. Yang Kristen juga demikian, yang Hindu, yang Buddha juga demikian. Kalau saya secara pribadi sederhana saja Mas Yahya. Ya. Saya sebagai kebetulan ya, sebagai orang Indonesia yang lahir dari suku Jawa ya. Ya, saya menganut budaya dan tradisi dari leluhur orang Jawa. Sejauh budaya dan tradisi tersebut memang baik, memang bermanfaat untuk hidup saya, bermanfaat dalam arti bermanfaat yang positif. Ya saya ikuti Mas Yahya. Nah, sedangkan banyak di luaran sana, orang-orang ini sudah kena doktrin agama-agama ini tadi, budayanya juga mengikuti dari negara asal agama itu berada. Contoh ya, banyak wong Jawa wis ilang Jawane Mas Yahya. Ya, orang Jawa sudah kehilangan Jawanya karena mengikuti budayanya orang Arab. Wah, aku agama Islam, aku harus begini. Cara berpakaian pun menirukan Mas Yahya. Ya. Oh, harus menutup aurat, bahkan aurat sendiri. Kalau buat saya ya sebagai orang yang awam tentang agama, saya bukan ahli agama. Aurat ini adalah tentang pikiran dan hati, tentang akhlak, tentang perilaku Mas Yahya, tentang tutur kata, tentang aib. Jadi aurat itu tidak melulu hanya tentang fisik saja, harus ditutup. Yang ditutup itu aibnya. Jadi apa gunanya pakaian kita tertutup semuanya, tapi kita ini dengan mudah mengumbar aib keluarga kita, aib orang lain. Jadi ayo kita ini boleh memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya tidak akan mengikuti budayanya. Saya memeluk agama Muslim, tapi saya tidak mengikuti budayanya orang Arab. Cara berpakaiannya, ya. Bahkan ada yang mengatakan, oh kalau doa itu pakai bahasa Arab pasti manjur, pasti abdol. Enggak, saya tidak mengikuti budaya itu. Ya saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya, dengan iman saya kepada
Tuhan yang saya yakini. Ya terkabul ya juga ya, Ya, meskipun nggak pakai terkabul. bahasa Arab ya. Nggak usah pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Prancis, nggak usah pakai bahasa bila perlu. Katanya Allah ini maha segala-galanya. Kenapa harus bingung? Ya kan di sini diuji wawasan kita itu sebetulnya. Ya, ambil contoh. Kalau tolak ukurnya, barometernya tentang hal baik dan hal buruk itu ada di suatu agama, mohon maaf, di Arab sendiri, ya, memangnya tidak ada orang jahat? Apakah semuanya baik? Orang jahat juga bergamis juga di sana ya. Mohon maaf, orang membunuh di sana juga pakai jubah, mas ya, Nyopet juga. nyopet juga, merampok juga. Bahkan kalau kita bicara tentang budaya di Arab ya mas ya, mungkin saya tidak paham banget ya, tapi kurang lebih lah ya. Di sana itu, wah, mohon maaf ya, perbudakan mas ya, masih mending di Indonesia sebetulnya. Ya biarpun semua tergantung manusianya. Di Arab pun yang baik banyak, tapi yang jahat ya banyak. Jadi kalau yang dipakai patokan, oh agama ini pasti baik, ya belum tentu. Agamanya baik lah, pelakunya yang menjalankannya kan belum tentu. Ya, jadi semua sama. Di sana ada kejahatan di mana-mana. Di sini juga demikian. Ya kembali ke manusianya. Tergantung daripada orang yang menjalani hidup itu. Mau apapun agama kita. Ya, agamanya sudah benar, sudah baik. Tapi orangnya yang memeluk agama ini yang tidak benar, yang tidak baik. Yang salah siapa kira-kira? Pemeluknya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang, mohon maaf ini, kita bicara tentang ketuhanan. Ya, bahwa Tuhan itu esa, artinya satu, tidak ada yang lain. Nah ini loh, setiap agama meyakini punya Tuhan yang berbeda-beda. Terus piye Mas Yahya? Bisa jadi kita yang memeluk agama Islam, mohon maaf, kalau kita bicara tentang surga dan neraka nanti di kehidupan selanjutnya, ini kita sharing ya. Sedangkan menurut keyakinan agama lain, kalau nggak beragama Kristen misalkan, orang itu nggak akan bisa masuk surga. Nah berarti bisa jadi yang Kristen juga belum tentu bisa masuk surga. Kalau ternyata agama yang benar itu adalah Islam, betul enggak? Betul. Sebaliknya demikian, yang Islam juga demikian. Belum tentu bisa masuk surga. Kalau ternyata yang benar itu adalah agama Kristen. Jadi belum bicara agama-agama yang lain, betul enggak? Betul. Bahkan di dalam agama Islam sendiri pecah jadi berapa? Kristen pecah jadi berapa? Ayo kita masuk di dalam kesadaran diri yang paling pribadi ya. Artinya apa? Artinya kita buka dengan luas cara berpikir kita buka dengan luas batin kita atau hati kita ya, supaya kita bisa meresapi betul hidup itu tujuannya untuk apa sih. Jadi selagi kita menjalani hidup, ya kalau kita bicara kebaikan nanti setelah meninggal, yo percuma Mas ya, itu nanti sama-sama ndak tahu. Ya lebih baik mumpung masih hidup ini loh, ayo sing rukun. Mumpung masih hidup ini, ayo saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Biarpun agamaku berbeda dengan agamamu, agamamu berbeda dengan agamaku, keyakinan kita berbeda, ya ndak apa-apa. Ayo kita hidup rukun berdampingan, dan kita sama-sama ndak tahu kalau kita bicara nanti setelah meninggal. Yang penting kita yakini, kita imani sesuai keyakinan kita. Makanya ini banyak sekali kejadian, ya, karena kena doktrin itu tadi, seolah-olah udah paling pinter, paling benar sendiri, ya. Padahal belum tentu. Kita sama-sama ndak tahu nantinya, ya. Itu tadi. Kalau saya nyaman, ya, saya nyaman, saya memeluk agama Muslim, ya, karena saya senang dengan tata caranya, dengan syariatnya. Tapi saya tidak lupa bahwa hakikat dari setiap ibadah yang saya jalankan itu adalah saya niatkan, saya imankan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi menurut saya tidak haruslah kita terjebak dengan budaya-budaya, apalagi budaya dari Arab, ya. Mau doa, mau apapun itu semua sama, Tuhan Maha segala-galanya, sudah. Kita sama-sama tidak tahu yang benar yang mana. Ya sih, kita yakini saja kebenaran menurut apa yang kita yakini benar, gitu aja.
Nggak, tanpa harus menjelek-jelekkan ya Mas yang lain ya akhirnya. Nggak perlu kita saling menjelek-jelekkan, nggak perlu kita saling menghujat, ya, saling mengkafir-kafirkan yang lain, memurtad-murtadkan yang lain, mendoakan yang lainnya masuk neraka karena nggak sepaham dengan kita. Awang kita sendiri sama-sama nggak tahu kok ya dibikin ribet tuh hidup ini. Wes jalani saja hidup kamu dengan benar, dengan baik. Saya juga demikian. Aku ndak nyakiti kamu, kamu ndak nyakiti yang lainnya. Jadi kita ini hidup saling, akhirnya ringan. Banyak saudara di mana-mana karena cinta kasih Mas Yahya. Saling asah, saling asih, saling asuh itu tadi, ya. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup ini jadi ringan gitu loh Mas. Kalau punya banyak saudara kan ringan ya Mas Yahya. Jadi Ya. punya banyak rezeki istilahnya begitu. Ya coba kalau Mas Yahya jadi orang yang fanatik banget misalkan. Padahal nantinya belum tahu seperti apa kalau sudah meninggal. Ya kita ini saling membutuhkan kok semua, satu dengan yang lain. Yang Kristen bisa jadi yang bantu gali kubur ya orang Islam. Ya, yang Islam juga demikian. Bisa jadi yang bantu, yang ngantarkan, yang mendoakan, yang gali kubur ya orang Kristen atau agama-agama yang lain. Nah, terus mau ngapain? Ayo hidup rukun sajalah, ya. Boleh memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, saling menghargai, saling menghormati. Tapi kalau kita bicara budaya, ya budaya bangsa Indonesia sudah sangat luar biasa. Sopan santunnya, ya, toleransinya, Perlakuan terhadap sesama ya. perlakuan terhadap sesama, ya. Oh, baik-baik orang Indonesia ini. Tapi karena kena doktrin, terpecah belah. Terpecah belah, bukan agamanya yang salah, cara penyampaiannya, sehingga yang melakukan atau yang menjalankan ini yang akhirnya jadi ikut nggak benar juga Mas ya, kurang lebih begitu ya.